rasanya kemarin itu kita membahas sudah sampai pada bab bab usaha energi, maaf, bab di elektrik rasanya sudah ya? Rasanya sudah. Coba sekarang saya new share. Kok gini sih? Tunggu sebentar, tunggu sebentar. Kok saya lupa lagi caranya? Oke, tunggu sebentar. Maaf, kesalahan. Saya salah digit, salah klik. Oke, ini sudah. Di sini slideshow, ini kayaknya masih yang gambar kecil ya, tetap kecil ya. Ini saya memang salah scan ya. Jadi ini yang 2 bab, tapi yang bab selanjutnya saya dulu sisi vertikal ngambilnya ya harus mendatarkan si atau HP-nya foto. Ini sudah saya terangkan kemarin ya. Ini hanya untuk melihat ada pointer. Oke. Ini sebentar. Oke, harus searah energi potensial. Oke. Bisa melancarin. Oke, ini tanpa ini PDF ya, jadi tanpa pointer keluar. Ini nanti Anda tolong pelajari ya. Ini yang di elektrik sudah saya bahas kemarin ya. Yang di elektrik sudah saya bahas, tinggal Anda bahas yang contoh soal di belakangnya. Nah ini nih, ini ada contoh, ada apa penjelasan ini menurut saya ini penting ya. Saya ambil dari Holiday Resnick ini. Di sini kapasitor itu kan bisa kita susun seri atau paralel atau disusun seri paralel begitu ya. Nah di sini lihat di sini ketika kita merubah-rubah posisi kapasitor, maka di sini kita lihat kan ini kapasitor itu saya ambil misalkan yang bawah ini ya. Kapasitor ini dihubungkan dengan baterai. Nah, saat mengubah kapasitor misalkan ditambah kapasitor lain disusun seri atau paralel, kalau hubungan dengan sumber tegangannya tidak diputuskan, maka di situ Anda lihat bahwa tegangannya akan tetap dan Q-nya yang berubah. Kenapa Q berubah? Karena di sini apa? Hubungan dengan sumber tegangan tidak diputuskan. Jadi ketika si kapasitor disusun dirubah-rubah susunannya, kalau dengan baterai tidak diputuskan, maka nanti ini kan arus nambah terus begitu ya. Nah, kemudian berarti muatan nambah terus ke kapasitor. Di sini sudah saya lengkapi dengan contoh soalnya. Dan kemudian apabila hubungan dengan sumber tegangannya diputuskan, maka artinya kan tidak akan mungkin nambah lagi muatan. Maka patokannya adalah Q-nya tetap dan tegangannya berubah, gitu ya. Nah, jadi di sini jika kapasitor-kapasitor yang telah diputuskan hubungannya ke sumber tegangan dihubungkan satu sama lain, maka di sini muatan totalnya akan konstan. Di sini saya berikan contoh. Misalkan ada kapasitor di sini, kapasitasnya adalah 10 mikrofarad dihubungkan dengan sumber tegangan DC ini 50 volt begitu. Nah, ketika dia disambungkan, maka nanti di sini akan terisi muatan. Berapa muatannya? Itu kapasitansinya dikalikan tegangannya, gitu ya. Tinggal dikalikan 5.000 mikrocoulomb. Kemudian di sini lalu baterai pemuat diputus. Nah, ini pemuat baterai yang diputus. Tinggallah C ini satu. Nah, kemudian si C ini disambungkan paralel dengan C yang lainnya, begitu ya. Nah, potensial di sini maksudnya kalau di sini baterai sudah diputus, maksudnya potensial di sini adalah menghitung tegangan di ujung-ujung kapasitor 1 dan kapasitor 2. Nah, karena di sini sambungan dengan baterai diputus, maka artinya apa? Artinya tidak lagi tambah muatan. Jadi nanti muatan yang 5.000 mikrocoulomb ini dia akan menjadi terurai, menjadi masuk ke kapasitor yang kedua begitu. Tapi totalnya ini muatan adalah 5.000 mikrocoulomb begitu ya. Sehingga pertanyaan di sini C2 yang mula-mula kosong, kemudian setelah kosong pasti kan akan ada muatan mengalir dari C1 ke C2.
mengalir sampai kemudian nanti berhenti begitu. Nah, kalau susunannya ini paralel, berarti nanti tegangan antara ujung-ujung kapasitor C1 dengan C2 ini sama. Karena apa? Ketika rangkaian kapasitor paralel, patokannya adalah ujung-ujung tegangannya akan sama. Maka tegangan pada C1 dan tegangan pada C2 akan sama. Misalkan diketahui tegangan ujung-ujung AB ini adalah 35 volt gitu ya. Nah, ini contohnya sudah saya tuliskan dengan lengkap gitu ya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya, berapa sekarang muatan pada C1? Tinggal dihitung saja. Q1 adalah kapasitansi dari kapasitor pertama C1 kalikan tegangan yang sekarang. Tegangan yang asalnya 50 volt ketika sudah diparalelkan diukur hasilnya 35 volt. Ini tegangannya. Oke, maka 35 volt, maka muatan yang masuk ke kapasitor 1 sekarang tinggal 3.500 mikrocoulomb. Padahal tadi kan muatannya adalah 5.000 mikrocoulomb. Berarti 1.500 mikrocoulomb-nya masuk ke kapasitor yang kedua, begitu ya. Sehingga kita bisa hitung berapa kapasitansi dari kapasitor kedua, begitu ya. Oke, ini mudah-mudahan ada beberapa contoh soal yang saya ambil dari pada hari untuk menggambarkan saja bahwa bagaimana ketika kita ngetik sebuah rangkaian device kapasitor yang disusun seri atau paralel. Yang ini saya beri contoh ketika disusun seri, yang ini contoh untuk ketika disusun yang ini disusun paralel, yang ini yang disusun seri, ya. Silakan bisa Anda pelajari. Maksud saya begini, kalau kita membahas teori ada 3 jam dalam 1 minggu untuk satu topik bahasan begitu. Ini kayaknya kalau semua saya bahas itu akan dipaksa cukup waktunya. Sebetulnya saya ingin menambahkan kepada Anda beberapa latihan soal, beberapa latihan contoh soal. Solusinya tidak ada, tapi saya harus buat juga ya. Misalkan ini, tunggu sebentar, saya sudah siapkan soal-soal arus searah, oh ini. Share, oke, ini lebih mudah, saya bisa keluar. Nah, ini ada ini bab 20 arus searah, saya sudah siapkan beberapa soal ini sampai dengan ini soal-soal saya ambil dari Kartnel. Ya, kalau misalkan Anda setuju bahwa di sela-sela kuliah, di luar tutorial ada soal-soal yang bisa kita bahas, ini solusinya di Kartnel ada, tapi harus turunkan sendiri, harus cari sendiri ya, sampai ketemu solusi tersebut begitu ya. Nah, boleh. Maksud saya kenapa saya menampilkan ini untuk pekan keempat ini, karena di kuesioner semester lalu dan semester sebelumnya seringkali ada komentar cara belajar mahasiswa beda-beda ya. Ada yang paham konsepnya maka ke soal-soal dia bisa menerjemahkan sendiri begitu. Ada yang ketika ada yang minta Bu ditambah contoh soalnya begitu. Nah, kalau Anda mau rajin di Kartnel itu selalu ada contoh-contoh soal ya. Kalau saya solusinya pun ada ya di Kartnel contoh-contoh soal tersebut, dan ada soal yang cek pemahaman Anda begitu. Ini yang saya ambil adalah contoh-contoh soal yang check your understanding, dan solusinya di belakang dari e-booknya ada begitu ya. Nah, kalau mau saya variasikan dengan itu, otomatis berarti pembahasan teorinya akan lebih singkat. Ketika lebih singkat, maka otomatis Anda diperlukan persiapan di awal mempelajari materinya terlebih dahulu. Silakan ya, saya serahkan kepada Anda ya. Saya siapkan soal-soal yang dari Kartnelnya, dan saya pun harus mengerjakan dulu ya, supaya pas kuliah kita tidak lama waktu untuk saya berpikirnya atau ya menghemat waktu lah begitu ya. Saya siapkan dulu mungkin bahan-bahan. Mungkin itu perbaikan yang akan saya coba lakukan ya untuk kuliah FIDAS ini dibanding dengan semester lalu ya. Oke. Pertama catatan, semoga itu membantu Anda. Yang kedua adalah latihan soal saya tambahkan gitu, di luar yang latihan pada modul tutorial. Oke, berikutnya sekarang saya pikir topik dari energi potensial, tunggu sebentar, yang ini tadi ya. Yang ini tadi saya pikir selesai ya, silahkan. Contoh soal pun sudah saya berikan di sini. Bisa Anda harus Anda pelajari sendiri begitu ya, di sebelah mana yang misalkan merasa kurang pahamnya. Oke, ini yang di elektrik kemarin sudah saya sampaikan ya konsepnya.
apa pengaruh dari penambahan dieelektrik ya. Di sini nanti pengaruhnya terhadap peningkatan kapasitor atau medan listriknya atau potensialnya atau energi dan seterusnya ya. Nanti ini mungkin akan lebih paham ketika diberikan contoh soal begitu ya. Untuk yang soal ini misalkan saya bisa berikan tunggu sebentar, soalnya apa ada, semoga sudah saya buka ya, potensial listrik. Oke, ini nah. Nah, ini soal-soal untuk bab medan bab apa ini? Ini saya siapkan untuk kelas mengulang ya. Jadi langsung ke pembahasan soal. Soal kapasitor tadi bisa dilihat di sini di soal yang nomor kalau nggak salah 17-18 kan di sini. Sebuah kapasitor yang untuk penjelasan tentang kapasitor yang diberi bahan elektrik ya. Sebuah kapasitor paralel kosong dihubungkan ke baterai yang mempertahankan perbedaan potensial konstan. Jadi di sini perbedaan potensial antar platnya konstan, dibikin konstan. Kemudian si baterainya masih terhubung ya ke kapasitor, masih terhubung. Artinya kan Q terus mengalir begitu ya. Dieelektrik kemudian dimasukkan di antara plat. Apakah besaran-besaran berikut berkurang tetap atau bertambah ketika dieelektrik dimasukkan? Nah, ini Anda bisa kerjakan medan listrik antara platnya akibat dengan penambahan dieelektrik akan seperti apa? Kapasitansinya, muatan pada platnya, dan energi yang disimpan oleh kapasitor. Ya, ini contoh soal tentang penggunaan kapasitor ya. Kemudian yang kedua di sini kapasitor plat sejajar diisi muatan dari baterai. Baterai ini kemudian diputuskan. Nah, di sini baterai diputuskan. Ini artinya apa? Akan menyebabkan muatannya tetap ya di dalam kapasitor tersebut. Ya. Nah, kemudian platnya kemudian ditarik terpisah. Jadi jarak antar platnya diperbesar. Jadi D-nya diperbesar begitu ya. Nah, di sini pun sama. Apakah besaran-besaran berikut berkurang, tetap, atau bertambah? Dengan bertambahnya jarak antar plat. Nah, untuk kapasitansinya, beda potensialnya, medan listriknya, energi potensial, dan energi potensial yang disimpan pada kapasitor. Ya, mungkin dari seluruh soal-soal ini, yang ini saya bahas 3 jam untuk kelas mengulang, mungkin akan saya ambil beberapa soal, itu katakanlah sebagai latihan soal kelas reguler ya. Karena beberapa kali perkuliahan selalu ada di dalam kuesioner permintaan untuk Bu perbanyak contoh soalnya begitu ya. Tapi kalau perbanyak contoh soal syaratnya adalah teorinya Anda di awal kuliah Anda harus membaca dulu sehingga ketika masuk ke soal tidak akan semua saya bahas, ini akan habis waktu ya, mungkin akan beberapa soal saja saya pilih untuk saya share ke Anda untuk kita bahas bersama sebagai bentuk untuk contoh soal. Di samping di slide sudah ada contoh soal ya, yang slide yang saya berikan linknya gitu ya. Oke, itu mungkin perbaikan yang akan saya lakukan ya. Sekarang saya mau masuk ke walaupun kita ada waktu ini mungkin 15 menit lagi saya gunakan ya, saya akan masuk ke topik arus searah. Bagi mahasiswa yang tinggal di Bandung, ini Bandung sedang masuk musim hujan ya, dalam 2-3 hari ini terasa sangat dingin dan hujan sepanjang hari dari malam gitu ya. Dijaga kesehatan. Saya pun ini di rumah sudah ada 2 orang yang flu, tidak berani keluar. Saya ini tidak berani mengunjungi siapapun, sudah ada yang flu di rumah saya 2 orang. Oke, saya masuk ke arus searah saja ya, ini sebagai pengantar saja. Loh, kenapa ini saya salah? Arus searah, tunggu sebentar, seperti arus searah, share. Oke. Ini mudah-mudahan tadi sudah saya dari jam 2 ini sudah persiapan mengajar dari kemarin sore ya. Bikin soal, mengerjakan soal, berkelas mengulang. Kenapa ini? Oke. Ini saya kehilangan kursor saya. Oke, silahkan. Ini kayaknya kalau udah ngehang, kursor saya suka hilang. Nah, keluar lagi. Halo? Nih.
Slide show, selain klik gambar, pakai apa kodenya? Tolong ada yang ingat mahasiswa yang muda-muda? Saya pijit apa? Kontrol berapa ya? Lupa ya? Kontrol F5 ya? Halo? Ada yang ingat? Halo? Ada mahasiswa yang bisa bantu saya? Slide show? Iya, Bu. Iya, Bu. F5, Bu. Oh, F5 ya? Saya lupa, udah lama nggak pernah presentasi. Karena suka ngeheng ini, aduh, ampun ini. Memang juga kontrol F5 banyak. Coba ambilin baterai ini. Tahu kayaknya mesti. Nah, bisa kalau udah agak lama suka gini. Nah, sekarang keluar. Oke. Tuh. Udah. Mohon maaf ya pertemuan saat ini Anda menyaksikan kekecilan saya. Oke, ya. Maaf ya waktunya sedikit saja nggak apa-apa karena Anda tuh sudah kuis 10.35. Saya minta waktu mungkin sekitar 45 ya 10 menit lah begitu ya. Setelah kita membahas dari awal itu yang kita bahas adalah tentang muatan listrik ya. Muatan listrik itu ada muatan positif, negatif dan neutron netral begitu ya. Nah, ternyata di setiap muatan listrik di sekelilingnya memiliki sebuah medan ya. Medan listrik, kemudian ketika ada dua muatan listrik ada timbul gaya dan seterusnya. Jadi padahal semua material yang ada di alam semesta ini semuanya tersusun dari partikel elementer, partikel yang kecil gitu ya, semuanya, sehingga semuanya memiliki kemampuan untuk memiliki muatan listrik sehingga bisa menghantarkan listrik ya. Kita sudah bahas tentang muatan isolator dan konduktor. Ini ya, positifnya gini, betul. Baru tuh. Ini baru ya baterainya? Oke, makasih. Oke, maaf ya. Kenapa ini? Oke, nah begitu ya. Nah, ya kita sudah bahas tentang gaya listrik, medan listrik, energi potensial listrik, dan potensial listrik. Kemudian kita bahas di bagian akhir bab lalu itu adalah device-nya. Device-nya disebut sebagai kapasitor. Ya, dari hasil dari sebuah plat, kemudian kita menghitung bahwa kalau ada plat yang didempetkan, disejajarkan, besar platnya sama, ternyata medan listrik itu hanya ada di bagian tengah plat saja, plat sejajar begitu ya. Oke, jadi akhirnya terumuskanlah sebuah wadah atau keresek lah begitu ya, wadah untuk menyimpan muatan listrik namanya kapasitor. Kemudian di otak-otak lagi, di otak-atik saya bagaimana geometrinya yang dirubah A-nya atau D-nya, atau berikutnya lagi adalah diisi dengan dielektrik. Nanti dimainkan lagi di elektriknya dengan nilai K yang memiliki nilai K yang lebih tinggi begitu ya. Nah, nilai K tadi sudah ada dalam catatan saya itu tergantung dari sifat bahan ya si dielektrik tadi. Maka ketika kemampuan sifat bahannya kemampuannya membuat polarisasinya makin bagus, berarti di situ menunjukkan nilai dielektriknya makin besar begitu ya. Oke. Nah, jadi kita sudah sampai bicara masalah bahwa muatan listrik yang diam pun elektrostatis. Dari kemarin sampai minggu sekarang kita topiknya adalah elektrostatis. Muatan listrik yang diam pun dia memiliki energi. Begitulah indahnya fenomena alam yang Tuhan ciptakan ya. Ini penemuan muatan listrik ini bisa Anda lihat ya Pak dari perusahaan Pak Kolom begitu ya. Dari ngotak-ngatik hanya sebatang misalkan itu plastik atau kain apapun juga, bahwa di dalamnya terdiri dari muatan listrik. Ketika muatan listrik tersebut bisa dimodelkan, kemudian di otak-atik hubungannya apa, kaitannya di antara mereka seperti apa, ternyata itu melahirkan sebuah penemuan besar yang kita rasakan sekarang. Kita menikmati dari muatan listrik, kita menikmati cahaya, kita menikmati sekarang kuliah secara online yang semuanya disambungkan dengan melalui peran gelombang ya. Nanti gelombangnya belum kita bahas ya. Kita baru bicara tentang muatan listrik yang statis pun ternyata dia memiliki energi, memiliki medan listrik, potensial dan seterusnya. Jadi itu pengenalan awalnya.
Nah, sekarang kita mau mulai masuk ke masalah di mana ketika kita punya penghantar ya, penghantar ini misalkan bahan konduktor adalah bahan yang memiliki muatan yang bebas ya. Jadi ada elektron bebasnya dan ada proton bebasnya begitu ya. Ini penghantar. Konduktor artinya dia bisa menghantarkan listrik. Nah, ketika si muatan ini bergerak, maka kita masuk ke topik arus listrik begitu ya. Nah, didefinisikanlah arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu ya. Ini rumusnya kolom per detik adalah ampere. Nah, kita akan amati misalkan sebuah penghantar nih. Penghantar ini di dalamnya kan ada, kalau konduktor berarti di dalamnya ada muatan bebas ya. Nah, kita definisikan akhirnya bagaimana arah arus listrik. Nah, arah arus listrik kalau arah positif bergerak ke kanan, maka arah muatan negatif akan bergerak ke kiri begitu ya. Sudah kita bahas di bab awal ya. Nah, kita definisikan arus listrik ini adalah searah dengan gerak muatan positif atau berlawanan arah dengan gerak muatan negatif. Ini kita sepakati dulu ya perjanjian di awalnya bahwa arah arus listrik searah dengan gerak muatan positif gitu ya. Nah, kita lihat kenapa arus listrik bisa mengalir karena dihubungkan dengan sumber tegangan listrik ya. Kalau ini penghantar biasa saja tidak ada arus listrik. Ketika kita hubungkan, maka timbul muatan mengalir. Nah, di dalam penghantar misalkan ini kawat, saya bedakan ini penghantar, ini sumber tegangannya. Maka akibat ini disambungkan ada arus mengalir, ada muatan mengalir. Nah, muatan positif bergerak ke kanan, maka muatan negatif bergerak ke kiri ya sesuai dengan definisi ini. Ya. Nah, kemudian kita lihat ini ada sumber tegangan. Ini adalah potensialnya lebih tinggi dibanding yang sebelah kiri. Artinya apa? Di sini penghantar potensial di sini lebih tinggi dibanding yang sebelah ujung kanan ini. Ya, potensial tinggi dan ini potensial rendah. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa di luar sumber tegangan, ini sumber tegangan ya, berarti di dalam penghantar, arus itu mengalir dari potensial tinggi ini ke potensial rendah. Begitu ya. Tadi arus listrik adalah aliran muatan positif. Nah, kemana mengalirnya? Dari potensial tinggi ke potensial rendah di dalam penghantar. Ya. Sebaliknya, kalau di dalam sumber tegangan, maka arus listrik tadi, yaitu gerakan dari gerak dari muatan positif tadi, dia bergeraknya dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ya, mungkin ini secara hafalan Anda sudah hafal, tapi harus dipahami ya. Fisiknya begitu ya. Jadi ini pendefinisian di awal, di luar sumber atau di dalam penghantar arus mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah, maka di dalam sumber arus mengalir gerak muatan positif mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Itu definisi awal yang kita sepakatinya. Kemudian kita lihat jauh lebih ke dalam, misalkan ini ada kawat ini saya perbesar seperti ini. Maka kawat itu ini punya diameter dan dia punya panjang kawat ya, penghantar ini. Konduktor bisa menghantarkan listrik, artinya di sini muatan positifnya bebas bergerak, muatan positif ke kanan berarti muatan negatif ke kiri, gitu ya. Inilah konduktor. Nah, kita lihat kita intip ke dalam, begitu ya. Berarti muatan atau elemen muatan deki ini melewati penampang yang luasnya adalah A, kemudian panjangnya adalah katakanlah ini L, panjang kawatnya adalah L, begitu ya. Nah, di sini berarti di sini kan banyak muatan. Nah, berarti kalau kita lihat di sini berapa muatan yang mengalir, berarti N adalah jumlah muatannya, misalkan ada 1000 begitu. Q adalah jenis muatannya, misalkan muatan positif gitu ya. Kemudian ini jumlah muatan dan jenis muatan ini kan ada di dalam seluruh bagian kawat ini. Maka berapa arus totalnya, muatan totalnya dikalikan dengan volume penghantarnya. Maka volume di sini adalah luas penampang kali dimensi panjang ya, kita ambil ini dx gitu ya. Nah, berarti total muatannya adalah jumlah muatan, jenis muatan kali volume kawat penghantarnya. Di mana dx ini artinya kan jarak yang ditempuh oleh si partikel bergerak, ini kita turunkan menjadi kecepatan partikel bergerak dikalikan waktu. Ingat di kinematika V kali dt itu adalah dx begitu ya. Nah, ini adalah untuk menurunkan muatan yang bergerak di sepanjang penghantar ini, totalnya adalah sekian. Kembali ke definisi arus, maka arus adalah dq per dt, maka sama dengan kita turunkan saja bagi dt-nya menjadi ini. Ya, ini silakan dibaca. Ya. Kemudian ini agak terhalang ya. Aduh, ini saya di bawah ada tulisannya. Jadi saat konduktor ini saya nulis oret-oret.
apa yang ingin saya sampaikan di situ. Oke, di situ saya menuliskan saat konduktor diberi arus, maka konduktor tidak lagi sebagai sebuah permukaan ekipotensial, ya. Jadi saat konduktor ini diberi arus, maka konduktor ini tidak dikatakan lagi sebagai permukaan ekipotensial. Apa permukaan ekipotensial? Permukaan dengan potensial sama, ya. Nah, kalau permukaan ekipotensial berarti kan delta V-nya 0. Kalau delta V 0 berarti kan V-nya konstan begitu ya. Nah, kalau V-nya konstan, maka E-nya sama dengan 0. Nah, di sini sepanjang ini tuh di dalam penghantar konduktor ini, dia memiliki E yang tidak sama dengan 0. Ini yang catatan kecil yang saya tulis di bagian bawah ya. Ini agak terhalang ya. Mungkin nanti saya pun mungkin nge-share ini nanti yang PDF-nya saja ya di Edumax-nya ya. Kalau ada yang ada yang komplain bahwa kalau pakai link lewat Google suka kehalang tombol-tombol di Google-nya gitu. Oke, ini Anda bisa lihat ini setelah menentukan arus seperti ini, maka nanti kita ini arus juga sama dengan rapat arus kali luas permukaan. Mendefinisikan rapat arus adalah arus per luas permukaan penampang ini, penampang kawat ya. Ini kita tuliskan saja NQA kalikan V dibagi dengan A begitu. Jadi ini adalah jumlah muatan dikalikan Q dikalikan kecepatannya. Nah, di sini kalau kita mengambil bahwa muatannya adalah elektron, kita masukkan di sini elektron. Kalau kita mengambil proton, kita masukkan di sini proton. Maka di sini kita bisa melihat rapat arus ya, jumlahnya berapa, muatannya apa, bisa proton, bisa elektron dan seterusnya, kecepatannya berapa. Inilah kalau kita ngintip ke dalam, rapat arus itu menggambarkan tentang pergerakan dari n muatan dengan jenis muatannya apa begitu ya di sini. Ini adalah jenis muatan. Oke, itu adalah ini orang SMD ya, pengenalan bahan, sifat bahan ini berarti ya. Nah, kita mendefinisikan resistivitas dan konduktivitas. Konduktif konduktor, resistivitas resisten. Artinya apa? Konduktivitas ini Anda bayangkan sebagai sebuah jalan. Ini kan kawat penghantar itu sebagai jalan ya buat gerakan muatan listrik. Berarti di sini konduktivitas menunjukkan kelancaran jalannya muatan listrik, begitu ya, konduktif. Kalau resistivitas, resisten, ini berarti menunjukkan resistor ya, itu menunjukkan bahwa jalan ini seberapa besar hambatannya, begitu ya. Sehingga di sini kita tentukan sifat bahan, ada resistivitas, ada konduktivitas bahan. Nah, kalau resistivitas, sifat menghambatnya adalah kita nyatakan dengan lambang seperti ini, ya sifat dari bahan. Resistivitas adalah perbandingan dari medan listrik di ujung-ujung di dalam penghantar ini dibagi dengan rapat arus. Maka konduktivitas adalah kebalikannya, yaitu seperresistivitas. Ya, kalau konduktivitas besar, berarti kan dia lancar ngalirin arusnya, maka pasti resistivitasnya kecil, gitu ya. Oke, ini sifat bahan, resistivitas dan konduktivitas. Ya, coba kita turunkan lagi. Misalkan cara ngeceknya adalah ini ada kawat penghantar, kita berikan dengan sumber tegangan, ini kutub positif, maka muatan positif akan ngalir ke arah dari kiri ke arah kanan, gitu ya. Oke, kita lihat di sini berarti medan listrik E sama dengan V dibagi L. Anda ingat di pembahasan kemarin kita tahu bahwa beda potensial antara ujung ini dengan ujung ini adalah minus E dot dr, gitu ya. Ingat ini, L ini adalah jarak dari ujung ini ke sini. Rumus aslinya adalah delta V sama dengan minus E dot dr, atau ujung dr itu adalah jarak dari ujung ke ujungnya, gitu ya. Kemudian kita juga ini rapat arus, di atas sudah arus per rapat arus. Coba kita masukkan definisi dari ini, pengukuran resistivitas adalah E per J, berarti medan listrik dibagi J, saya tulis ulang ke sini, maka E-nya sama dengan V per L, maka J-nya adalah I per A. Ini saya bolak-balikan, V kalikan ini naik ke atas, VA per I dikalikan L. Ya. Nah, kita tahu dari hukum Ohm, kita ambil saja hukum Ohm ya, V per I adalah R ya, resistor ini, resistansi. Jadi ini akhirnya resistivitas listrik itu sama dengan R resistansi dikalikan A per L. A itu apa? A adalah luas permukaan, L-nya apa? L-nya adalah panjang kawatnya, kemudian R adalah resistansinya, berapa resistansinya. Itu akan menentukan sifat bahan, yaitu resistivitas bahan.
Kalau ini saya susun ulang, maka itu seperti ini, bahwa R sama dengan Rho kalikan L per A. Inilah R adalah resistensi bahan, resistor ya, resistansinya berapa, itu adalah resistivitas dikalikan L panjangnya bahan dibagi dengan A, begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan Anda mau membuat, misalnya saya pengen bikin resistor yang nilainya katakanlah 1000 ohm gitu. Saya mau bikin dari bahan baja. Oke, Anda lihat berapa bahan baja nilai resistivitas bahannya. Cari, kemudian saya mesti luas penampang kawatnya berapa, panjang kawatnya berapa untuk menghasilkan 1000 ohm tadi, begitu ya. Nah, ini disebut sebagai tinjauan mikroskopik. Jadi saya menghitung resistivitas dari sebuah penghantar, resistansi dari sebuah penghantar tergantung pada bahan penyusunnya. Panjangnya berapa, luas penampangnya berapa, dan bahannya apa, begitu. Nah, ini definisi hambatan atau resisten ya, resistansi ini secara mikroskopik. Kalau yang umumnya yang sudah Anda kenal di SMA ini adalah tinjauan makroskopik, maka menghitung berapa resistansi hambatan dari kawat penghantar ini tinggal kita hubungkan dengan arus, dengan sumber tegangan, nanti ngalir arus. Ukur arusnya berapa, tegangan berapa, maka R sama dengan tegangan dibagi arus. Jadi menghitung R bisa secara makroskopik, pengukuran langsung diukur ya, ada kawat, kita kasih arus, hitung berapa tegangannya, berapa arus yang lewat yang mengalir pada penghantar tersebut. Ini secara makroskopik. Bisa juga kita tanpa menyambungkan dengan sumber tegangan, kita lihat dari bahan yang kita susun saja. Panjangnya berapa, luas penampangnya berapa, dan bahannya terbuat dari apa, lihat di tabel. Nilai resistivitas untuk baja, untuk kuningan, untuk besi dan seterusnya tinggal bisa Anda lihat. Nanti ini harusnya sama begitu ya. Oke. Semoga bisa dipahami ya, itu sebagai penghantar untuk arus listrik jam 10.51. Saya lihat dulu ke belakang sebentar. Ini agak buram ya tulisannya. Oke. Oke, ini seperti ini catatannya. Contoh soal ada 1, 2 buah lah begitu ya ini. Oke. Ini Kirchhoff 1, Kirchhoff 2. Ini ketika, nah nanti kita akan masuk ke rangkaian di mana kita kan sudah belajar kapasitor tuh. Sebelumnya kita belajar kapasitor. Sekarang di dalam arus searah ini kita belajar tentang resistor. Resistor itu adalah kawat ya, yang berapa daya hambatnya dia. Gitu. Nah, ini tergantung dari bahan yang hadirkan pakai hukum Ohm ini. R sama dengan mencari R adalah V dibagi I atau dilihat dari bahannya. Rho dikalikan L panjang bahan per A luas penampang bahan gitu ya. Nanti ini kita bikin rangkaian RC, yaitu ketika dihubungkan dengan sumber muatan arus mengalir melewati hambatan, melewati R, kemudian melewati kapasitor. Apa yang terjadi gitu ya. Oke, ini adalah rangkaian RC. Setelah selesai ini kita akan masuk ke topik magnet. Kita pelajari magnet, apa penyebabnya, apa seterusnya. Nanti kita punya device juga untuk penyimpan muatan, penyimpan energi magnet disebut sebagai induktor. Nanti kita rangkai. Ada R resistor, ada kapasitor, ada induktor. Kita masuklah ke topik rangkaian R, L, dan C. Gitu ya. Oke, itu ceritanya untuk semester 2 ini ya, sampai magnet. Nanti berikutnya nyambung ke gelombang, lebih menarik lagi ceritanya. Dengan kita sudah memahami listrik magnet digabung, kemudian kita belajar gelombang, maka kita akan bisa memahami kenapa kita sekarang bisa berkomunikasi secara online. Online sekarang dari 3G, 4G, 5G, data yang digeruskan, dialirkan ke jalan tol Maya ini makin besar, begitu ya. Itu yang sekarang Anda sendiri sudah canggih ya menikmati hasil teknologinya, begitu ya, teknologi yang Anda gunakan. Sebentar lagi kita akan masuk ke era 5G di pasaran, di beberapa kota besar sudah jaringannya pun sudah di-upgrade ya ke 5G begitu ya. Oke, jadi kita harus dengan fisika kita memahami apa yang sehari-hari kita rasakan. Jadi jangan dianggap itu adalah hal biasa. Tidak, Anda lihat sejarah. Zaman dulu lampu tidak ada, kompor gas tidak ada, semua serba manual. Perkembangan keilmuan itu menyebabkan sekarang Anda seolah-olah menjadi lampu nyala biasa, TV biasa, handphone juga mungkin bagi generasi Anda biasa begitu ya. Nanti kita akan masuk ke teknologi hologram kita dalam satu waktu bisa ada di sebuah tempat bersama fisik kitanya, gambar kitanya begitu. Itu semua adalah berkat sains dan teknologi. Ini yang menjadi menariknya topik pembahasan fisika dasar di semester 2, minimal kita mengerti itu. Detailnya nanti selanjutnya. Jadi silahkan.
Oke, mungkin sekian dulu ya untuk hari ini. Terima kasih tadi untuk Anda semua yang install saya harusnya. Oke, stop share. Terima kasih. Hari ini kita sudah kuliah menggunakan Zoom. Semoga nanti ketika kelas harus digabung. Kenapa kelas harus digabung? Karena inginnya sebetulnya kelas ini, kelas 09 hari Senin dipakai untuk tutorial. Ternyata Mas Cahyo, Pak Dr. Cahyo tidak bisa, sudah ada jadwal untuk hari Senin jam 9.11. Akhirnya saya kuliah yang digabung dan tutorial digunakan di hari lain begitu ya. Jadi mohon maaf ya kalau misalkan nanti merasakan kekurang nyamanan, tapi untuk persiapan pekan depan saya sudah siapkan pekan ini kita menggunakan Zoom. Terima kasih tadi yang sudah membantu saya ya tentang share screen dan lain sebagainya. Ternyata kenapa PPT saya kecil karena saya salah men-scan saja ya, salah ngambil arahnya saja. Mohon maaf ya. Terima kasih atas bantuannya tadi untuk anak-anak muda, Bibi dan siapa lagi. Oke, mungkin sekian dulu untuk hari ini isi absensinya. Saya di Zoom belum tahu cara ngisi absensi, cara mendownload kehadiran ya, tapi silakan Anda isi saja di CX ya begitu ya. Oke, terima kasih untuk pagi ini dan Anda sudah quiz juga ya. Bagi yang nilai belum bagus, 20, ada yang 0, ada yang sekian. Jadikan itu bahan evaluasi buat Anda ya. Oke, sekian. Selamat sudah siap. Bu, maaf Bu. Ya. Izin bertanya Bu, untuk Boleh. PR tutorial kalau tulis tangan Bu, dia tulis soal semua atau cukup diketahui ditanya gitu Bu? Diketahui aja, jangan tulis semua ya. Oh, oke. Makasih ya Bu. Silahkan Anda diskusi per kelompok. Jadi mengumpulkan itu satu kelompok itu sama jawabannya ya, tapi harus ditulis oleh masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya Anda semua tangannya bekerja mengerjakan soal fisika. Ada yang bertanya lagi? Siapa? Sudah, Danis? Habibie, Kalau sudah? tulis digital? Nah, kalau tulis digital, intinya beginilah, tidak boleh copy paste begitu ya. Tulis digital itu bisa di copy nggak? Saya juga rada awam gitu ya. Jadi boleh tulis digital, tetapi tulisan tangan tidak ada, jangan sampai satu kelompok itu ada tulisan yang sama. Jadi tangan Anda harus bekerja. Kalau saya sih lebih enak ya, saya yang sudah setua ini tuh tetap di atas kertas, soal itu dikerjakan di atas kertas. Foto aja kertasnya gitu ya. Difilekan begitu. Oke, cukup? Cukup? Ibu, Habibie sudah? izin bertanya Bu. Untuk absensi yang di hari Selasa itu masih dihitung ya Bu ya? Yang hari Selasa tanggal merah. Absensi yang di hari Selasa tanggal merah Bu. Oke, kalau yang kelas 11 sudah saya ralat itu menjadi hadir semua hari libur nasional. Yang kelas ini mungkin saya belum sempat. Oke, setelah saya kerjakan ya. Terima kasih Bu. Oke, yuk. Sudah ya? Maaf untuk hari ini kita pemanasan ke Zoom. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mengubarkan diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke.